Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfit Fajri Budiasi dan ada rekan saya yang bernama Buya Sumampau. Kali ini kami berdua akan menyelesaikan 3 buah persoalan dari sistem kendali pesawat terbang tersebut. Yang pertama, buat sketsa kedudukan akar sebagai fungsi dari gain loop K1, K2. Yang kedua, tentukan gain K2 yang diperlukan untuk menghasilkan akar dengan delta sama dengan 0,707 saat pesawat dalam kondisi jelajah sedang. Yang ketiga, dengan gain K2 seperti yang ditemukan di bagian B, tentukan delta dari akar ketika gain K1 dihasilkan dari kondisi penurunan cahaya. Oke, langsung saja penyelesaian yang pertama. Nah, untuk yang pertama akan didapatkan persamaan sistem kontrol pesawat di masa depan, yaitu 1 plus dari controller dikali akuator, kemudian dikali aircraft dynamic, yaitu didapatkan dari diagram di atas. Lanjut ke bawahnya untuk disederhanakan lagi menjadi 1 plus 10 K1 K2 dalam kurung tau S ditambah 1 dalam kurung S plus 2 kuadrat dibagi S plus 10 pangkat 2 dikali S plus 100 dikali S pangkat 2 ditambah 2 zeta omega ns ditambah omega n pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan di atas, kita bisa mensubstitusikan dari nilai yang sudah diketahui dari soal, yaitu omega n, tau, dan deltanya. Kemudian nilai ketiga tersebut kita substitusikan dari persamaan yang di atas, sehingga didapatkan hasil 1 plus K1 K2 dalam kurung S plus 2 pangkat 2 per S plus 10 dikali S plus 100 dikali S pangkat 2 ditambah 1,5 S ditambah 6,25 sama dengan 0. Kemudian dapat lagi kita sederhanakan menjadi S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,25 S pangkat 2 ditambah 21.875 S ditambah 6.250 ditambah K1 K2 dalam kurung S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 4 sama dengan 0. Karena K1 dan K2 bernilai 0, maka menjadi S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 1171,25 S pangkat 2 ditambah 21.875 S ditambah 6.250 sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan di atas, didapatkan akar-akar persamaan, yaitu minus 99,9, minus 10,0006, minus 0,7497, plus minus 2,3849 imajiner, sehingga dapat dibentukkan dalam sebuah gambar grafik, yaitu seperti berikut. Minus 99,9
yaitu berada di tengah-tengah. Nah, lanjut lagi di minus 10,006 yang agak di dekat garis 0. Kemudian minus 0,7497 berada di tengah antara imajiner. Kemudian plus minus 2,989 imajinernya berada di daerah tersebut. Nah, demikianlah penyelesaian dari soal yang pertama. Nah, kemudian dapat dilanjutkan oleh Saudara Gabriel. Langsung saja saya akan membahas soal kedua, yaitu kita akan disuruh mencari gain K2 jika zeta sama dengan 0,707 dan saat pesawat sedang jelajah sedang, yaitu K1 sama dengan 0,02. Itu nilainya itu saya ambil dari rentang yang terdapat pada soal. Untuk persamaannya, yang pertama tuh 1 plus KGS sama dengan 0. Nah, ini langsung saya keluarkan K1 K2-nya sama dengan 1 per GS sama dengan 1 per S tambah 2 kuadrat dibagi S tambah 10 dikali S tambah 100 dikali S kuadrat ditambah 1,55 ditambah 6,25. K1 K2 sama dengan S kuadrat ditambah 110S ditambah 1000 dikali S kuadrat ditambah 1,55 ditambah 6,25 dibagi S kuadrat ditambah 4S ditambah 4. Nah, substitusikan nilai akal S. Akal S ini didapatkan dari akal-akal yang telah dicari dari persamaan yang ada ini. K1 K2 sama dengan S pangkat S kuadrat telah digantikan oleh nilai ini. Jadi minus 1,77 imajinal ditambah 1,77 kuadrat ditambah 110 kali minus 1,77 imajinal ditambah 1,77 ditambah 1000 dikali lagi minus 1,77 imajinal ditambah 1,77 kuadrat ditambah 1,55 ditambah 6,25 per minus 1,77 imajinal ditambah 1,77 kuadrat ditambah 4 dikali minus 1,77 imajinal ditambah 1,77 tambah 4. Dari perhitungan tersebut yang mungkin tidak dapat dijabarkan karena sangat kompleks, maka didapatkan nilai K1 K2 sama dengan 1620. Nah, K1-nya ini diganti dan disubstitusikan oleh 0,02 sesuai yang terdapat pada soal berikut. Lalu didapatkan K2 menjadi 81.000. Untuk bagian C, yang dimana terdapat kondisi penurunan cahaya di mana K1 sama dengan 0,2. Dengan menggunakan K2 81.000 diperoleh persamaan S pangkat 4 ditambah 111,5 S pangkat 3 ditambah 171,25 S kuadrat ditambah 21.875 S ditambah 6.250 ditambah 0,2. 0,2 ini adalah substitusi dari K1. Untuk 81.000 ini merupakan substitusi dari K2. Lalu itu dikali dengan S kuadrat ditambah 4S ditambah 4 sama dengan 0. Untuk persamaan ini kenapa? Mungkin ada yang bertanya, ini kenapa langsung? Ini langsung diambil dari yang sudah dikerjakan oleh soal nomor 1. Penyederhanaan. Ini yang diambil bentuknya. Karena sama aja. Lalu dia dapatkan hasil aktif S pangkat 4 ditambah
11,5 S pangkat 3 ditambah 17.371,255 S pangkat 2 ditambah 66.987 S ditambah 71.050 sama dengan 0. Dari persamaan yang di atas ini diperoleh angka-angka minus 54, minus 2, plus minus 119i, plus minus 0,6i. Sehingga mencari nilai zeta menggunakan cara berikut, yaitu S dikurang S1 dikali S kurang S2 sama dengan 0. S1, 2 ini dipilih karena dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Kemudian dikali masuk, disubstitusikan, dikali masuk, sehingga disederhanakan menjadi S kurang 54 kuadrat ditambah 119 kuadrat sama dengan 0. Menjadi S kuadrat dikurang 108S ditambah 17.077. Maka omega N kuadrat sama dengan 17.077. Ini merupakan rumusnya dan diambil dari ini. Omega N sama dengan 130,67. Nah, untuk 2 zeta omega N itu sama dengan 1/8. Didapatkan dari 1/8 ini. Lalu untuk zeta sama dengan 1/8 dibagi 2 omega N. Zeta sama dengan 1/8 dibagi 2 dikali 130,67. Zeta didapatkan 0,419. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada saudara Afid. Terima kasih saudara Gabriel yang telah menjelaskan tentang penyelesaian nomor 2 dan 3. Demikianlah hasil kami mengerjakan persoalan tersebut. Apabila kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.